Awan bergulung-gulung menutup langit malam, menjadi perisai kerlap-kelip gemintang yang melukis angkasa hitam. Langit yang gersang tanpa bintang itu bagai tahu isi hati Nilna yang tengah masa memburam. Kabar ada dukun kondang yang terbukti manjur itu memantik hasrat lama di dalam diri Nilna. Hanya ia di antara para penjajah kopi di tempat itu yang tertarik untuk mengulik di mana dan siapa dukun yang diceletukkan Yuerna itu. Gadis itu memang hampir putus asa dengan nasibnya kini. Ia yang pernah jadi sosialita metropolitan, tiba-tiba kini harus menjadi buruh cuci gelas di warung kopi rendahan yang reot pula. Berhari-hari ia menelusuri siapa dukun itu secara diam-diam. Ia tak berani bertanya langsung pada Yuerna. Yang ia lakukan lebih banyak mencari info dukun itu pada pelanggan-pelanggan yang dekat dengannya. Terbersit di benak Nilna, barangkali dengan bantuan dukun itu ia bisa merubah nasibnya kini, kembali meraih kejayaan seperti saat ia masih menjadi primadona bekas kerajaan lamanya di lokalisasi yang sempat meraih predikat sebagai prostitusi di ASEAN itu. Semenjak perbincangan pagi itu, Nilma semakin merasa teramat lelah dengan kondisi hidupnya. Sorot matanya di sore itu sungguh telah berbeda. Tatapan penuh tanda tanya. Mata seorang yang akan bertindak nekat. Tentu ia bukan sedang akan bunuh diri. Lirikannya genit penuh hujam. Pancaran auranya sayu, tidak seperti sedia kala. Hingga sampai tengah malam, ia semakin tak kuasa menahan rasa gelisahnya. Nilna merasa dengan mendapati orang pintar kenalan Yuerna itu, barangkali nasibnya bisa kembali seperti saat ia masih berstatus sebagai seorang mahasiswi dulu itu. Ya, di antara penjual kopi di kawasan itu, hanya Nilna lah yang bergelar sarjana, sehingga ia merasai sebenarnya derajatnya tak pantas menjadi babu di warung Yuerna itu. Nilna pernah kuliah di salah satu kampus pendidikan ternama di kota provinsi. Di bawah temaram lampu 5 watt di bilik kamar kecilnya yang bernuansa redup, Nilna kembali mengingat masa kejayaannya sebagai bidadari pemuas birahi paling dicari di kalangan mahasiswa, pengusaha, hingga para birokrat papan atas. Nilna mulai mengenal dunia esek-esek bahkan sejak masih kuliah. Meski saat itu ia masih menjajakan layanannya secara rahasia dari mulut-mulut rahasia dan dunia online. Ia dulu bahkan tanpa sering mencari pelanggan. Kolektor pemilik akses mahasiswi berkode ayam kampus lah yang lebih sering menawarinya duluan. Nilna ingat bagaimana dulu ia tak seusang saat ini. Dulu dengan mudah ia beli ini itu, shopping, traveling, dan rutin berspa. Memoles tubuh mulusnya bagai ratu-ratu kecantikan artis ibu kota. Tubuhnya bersih, mulus, molek. Ia bisa rutin membeli peralatan bersolek dimanapun dan dengan harga berapapun. Nilna mampu. Wajahnya ia poles dengan make up kelas Wahid, produk impor dari negara pemuja kecantikan yang ia ketahui dari toko-toko online sesuai tren kekinian. Berlabel perempuan panggilan high class, ia bebas menjajakan servis rahasianya itu lewat Facebook, Twitter, Bigo Live, Instagram, WhatsApp, dan sederet sosmed era teknologi abad 21 itu. Menjadi ajang ia pula bebas mengumbar pesonanya. Bahkan dulu, tarif servis sekali beraksi dalam satu malam, Nilna bisa meraup puluhan juta. Melayani panggilan ke hotel maupun di villa-villa berstempel lampu hijau. Uang itu ia bisa hambur-hamburkan di pusat clubbing atau kasir pusat-pusat hedonisme pergaulan ala mahasiswa sosialita. Malam ini, ia sangat rindu pada masa-masa itu. Di tengah pergulatan batin yang merintih, keibaan diri, ia tiba-tiba nekat menuju ke kamar Yuerna.
Nilna akhirnya nekat bertanya alamat dukun paling sakti itu langsung pada sang juragan warungnya itu. Nilna, gadis kopi yang pernah dilabeli para pria hidung belang sebagai the best night butterfly, itu pun akhirnya memutuskan bertanya pada Yu Erna. Serius kamu, Nil? Mau ke dukun itu? Iya, Yu. Lah, untuk apa? Ada teman lamaku yang jadi artis ibu kota pengen masang susuk, Yu. Aku diminta tanya-tanya dulu. Nama dukun itu siapa, Yu? Dan terus alamatnya di mana, Yu? Terus apa syaratnya kalau menemui beliau? Nilna dengan nada gagap membuat alasan konyol dan memberondong pertanyaan.